bukakan mata batinnya dan melihat malaikat-malaikat yang menjemput gurunya. Gitu. Ada yang begitu teman-teman. Sayyidina Ali kan bisa ngelihat waktu Nabi dijemput oleh Allah. Sayyidina Ali bisa lihat. Cuma riwayatnya kan yang begitu itu banyak kan dhaif. Hanya ahli qalbu yang bisa memahami kesahihannya. Baik. Faqad akhbara Allah tabaraka wa ta'ala innahum qad ta'allaqu bil urwatil wusqa. Inilah yang disebut urwatul wusqa. Bani Anwar, Bani Ruh, Arwah. Ini ikatannya itu kuat. Ikatannya kuat. Inilah yang disebut nasab hakikat. Ya, bukan nasab syariat. Nasab syariat kan binnya ke bapak kita. Ya enggak? Kalau nasab tarekat, guru kita mursyid siapa? Antum punya nasab tarekat? Belum tentu nasab tarekat antum itu nasab hakikat. Oke? Dia di dalam hakikat itu ada, kemudian ada ma'rifat. Maka ada yang disebut ruh, ada yang disebut nur. Nah, itu nanti ada lagi cabangnya. Dan masing-masing kita itu kalau emang beruntung bagian dari mereka, itu terhubung nanti ke sana. Maka wali-wali itu secara nur itu bin Muhammad. Bukan Muhammad merekanya, bin Nur Muhammad maksudnya. Nur Muhammad itu nur, nurun ala nur. Sedangkan Ahmad itu apa? Ruh, hembusan. Nah, itu Ahmad. Jadi ruh kita apa, cahaya yang turun ke kita apa. Nah, nanti binnya ke sana, itu secara rohani. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mengenal bapak fisik, bapak syariat, lalu ada bapak torikot, nah, antum punya PR apa lagi? Bapak hakikat saya siapa? Bapak ma'rifat saya siapa? Bapak di situ ya bisa jadi guru, bisa jadi wali yang kita cintai, orang yang kita senangi, bisa jadi orang yang sekarang, bisa jadi dia sudah meninggal dulu. Gitu. Ini kan nurnya itu bisa diwarisin lagi. Nurnya. Nafsnya sudah meninggal, nggak akan lahir kembali. Maka tidak ada namanya Syekh Abdul Qadir Jilani hidup kembali, nggak ada. Nafsnya nggak ada, tapi nurnya turun kok. Syekh Bahauddin, Syekh Naqsyaband, sama. Beliau nafsnya sudah meninggal. Maut sudah. Maka tidak ada reinkarnasi. Tolong diingat-ingat. Ini perbedaan kita dan mereka. Jadi kita meyakini nur bisa diwariskan. Tapi nafs tidak bisa diwariskan. Jadi tidak. Kalau orang meyakini nafs mati, lalu lahir kembali, ini namanya tanasuh. Ya, ada namanya tafasuh, macam-macam lah istilahnya. Kita nggak meyakini itu. Dan itu batil fiddin, ya, akidah Ahlussunnah menentangnya. Ini perbedaan abadi kita dengan kebatinan. Kebatinan mana aja, agama apa aja, perbedaan sama kita itu. Ya. Wa ayyadhum bi ruhin minhu wa ta'yid huwa yaj'al li qalbihi zimaman muta'alliqan bih. Jadi ada ikatan yang menghubungkan dia dengan bapak ruhnya itu, bapak nurnya itu, ya. Nah, itu yang membuat kemana aja dia, mau dia maksiat sebanyak apa aja, nanti dia pasti ditarik. Nah, saya sering cerita, dulu ada Abu Yazid, ada Fudail bin Iyad, ya. Itu kan dulu penjahat-penjahat kelas kakap itu, ya. Kelas besar itu. Tapi beliau-beliau itu kemudian Allah tarik menjadi kekasihnya. Jadi jangan pernah benci kepada pemaksiat manapun, siapa tahu ntar dia yang jadi wali. Kita enggak, ya, karena kita benci sama dia. Ya, udah merasa suci aja. Wa ayyadahum bi ruhim min, ya, wa ta'yid huwa yaj'al liqalbi zima. Ini yang kemudian membuat mereka terhubung, ya. Jadi mulai hari ini antum keluar dari ibad kita, jangan kemudian berpikir hina terhadap siapapun. Nah, ini adab kita. Semoga kalau kita belajar begini, Allah jaga nih kolbu dan kita kebagian nurnya. Ya. Maka di akhir dikatakan fa abdun lahu minallahi ta'ala fa abida lahu minallahi tabaraka wa ta'ala kullu hadhil huzuz. Fa abdun lahu minallah, ya. Maka hamba
Dia dapat bagian semua ini dari sisi Allah, an basyarahu bi fauzil aqibah. Bahwasannya dia nanti dikabarkan dengan fauzil aqibah, dengan kemenangan di akhir nanti. Jadi wali-wali itu Allah kabarin. Kadang dikabarin matinya. Ya. Kadang dikabarin dia masuk mana nanti. Cuma semakin dikabarkan dia tambah dekat kepada Allah, bukan semakin menyalahkan atau santai gitu beramal, enggak ya. Antum lihat aja sosok sahabat Nabi. Mada yadurruhu dhalik ya wa qad bayyana anna al-bushra inma kanat mamnu'atan min ajli ad-darar wa qalbu hadha al-wali fi qabdatihi bihi yantiqu wa bihi yasma'u wa bihi yubsir wa bihi yaqil falan tadurruhu al-bushra. Meskipun dikasih kabar begitu, dia enggak akan kemudian menjadi lupa diri ya. Jadi kan ini banyak orang bertanya atau mengklaim tidak boleh cerita mimpi ketemu Nabi, nanti jadi sombong. Lah sombong ente, ya. Belum tentu orang cerita dia ketemu Nabi dia sombong, kecuali dia nambahin mimpinya, ya. Yang belakangan ini kejadian, dia mimpi sampai titik yang ditambahin, walaupun untuk menghibur orang nggak boleh, haram hukumnya. Fal yatabawa maq'adu minan nar, itu ancamannya, harus dia bertobat. Siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Dia mimpi nih, sampai apa mimpinya segitu aja, nggak usah dilebih-lebihkan. Karena di luar mimpi pun kita nggak boleh berbohong, apalagi yang di dalam mimpi. Nah ini hati-hati di sini. Kita nggak pernah nolak orang mimpi. Saya malah senang dengerin orang cerita tentang mimpi Nabi. Tapi orang-orang yang di kolbunya ada penyakit ria, penyakit busuk, penyakit iri, itu kalau ngelihat ada orang cerita mimpi ketemu Nabi, dianggap itu sombong. Hati-hati antum. Ya. Nabi itu punya majelis khusus setiap ba'da subuh menerima mimpi dan pengalaman rohani sahabat-sahabatnya. Baik dalam keadaan zikir atau pas tidur. Itu Nabi punya majelisnya. Coba mursyid mana sekarang yang begitu? Ketemu mursyid aja susah ya, kayak ketemu malaikat presiden ya. Aneh hari ini, mursyid sekarang aneh. Rasulullah kan gak begitu. Rasulullah itu ya wong cilik bersama orang-orang. Siapapun bisa ketemu beliau. 5 waktu ketemu beliau. Bahkan 24 jam itu ketemu beliau. Gampang. Sekarang kok kemursyidan tuh kayak dinasti. Saya juga heran. Harus melewatin ini dulu. Waduh, Masya Allah. Akhirnya murid-murid gak berkembang. Salik-salik ini gak usul-usul kepada di situ. Jalan di tempat aja dia. Ma'rifan yang nambah. Zikir gitu-gitu aja. Udah begini zamannya. Masih aja pelit. Mungkin dia dapatnya segitu kali ya. Kan falyunfik min ma atahullah, orang yang disempitkan rezeki hakikatnya dia bisa dapatnya begitu. Mungkin dulu dia dapatnya begitu dari gurunya, dia sekarang begitu juga. Maka antum mencari guru yang pakai yang dalam hikam itu. Ya. La tashab man la yunhiduka 'ala Allah haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu jadiin murid kalau halnya enggak membuat kamu bangkit mengenal Allah. Bangkit menyembah Allah, bangkit bermakrifat kepada Allah. Kalamnya tidak menunjukkan kamu jalan menuju Allah. Kalau nggak ketemu begitu, nggak usah deh, berhenti deh. Ya, cari tarekat lain yang baru. Ngapain buang-buang umur di situ? Ya, nggak ada Nabi itu mewariskan kemursyidan begitu tuh nggak ada. Orang Arab Badui datang, Nabi hargai. Orang biasa datang, Nabi hargai. Sampai semua sahabat tuh ngerasa dia paling penting di sisi Nabi. Anda baca Syama'il Nawawiyah. Apa kata seorang sahabat Nabi? Wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling kau sukai? Kata Nabi, enggak. Berarti dia merasa apa? Dia merasa penting di hadapan Nabi. Itulah Nabi. Saya memang belum bisa begitu juga, karena saya bukan pewaris yang sampai level itu ya. Kita sedang berusaha mendidik nafsiah kita juga. Ya. Dan saya minta ampun kepada Allah, karena belum dapat meniru itu semua. Ya, Allah firna. Ya. Nah ini para mursyid, mereka perangkatnya adalah kolbunya digenggam Allah, dia yantik bihi, yasma' bihi, yabsiru bihi, ya'kil bihi, ya. Sehingga karena dia sudah fana dalam sifat Allah, mereka tidak terganggu dengan pujian orang yang memuji, dengan mimpi orang yang bermimpi. Nggak akan terganggu, ya. Biasa aja. Nggak ada perasaan melayang, itu nggak ada, ya. Malah malu. Jangan-jangan saya nggak pantas. Tapi kalau dia tahu dia pantas, dia kemudian hanya malu kepada Allah. Ya. Beberapa wali yang mastur itu dia punya adab. Kalau dia terkenal dia mati. Tapi kalau wali yang masyhur,
Mau terkenal, nggak terkenal biasa aja. Ada wali mastur yang Allah masyhurkan. Nah, itu yang kamil mukamil itu. Kalaupun dia nanti terkenal, Allah tidak akan matikan dia. Karena dia sanggup untuk melawan ini. Nah, inilah yang disebut khatmul auliya. Ya. Kira-kira itu teman-teman yang melakukan Allah. Fi soal wal jawab. Tafadhal in kana li ma'rifah bihi ujib wa illa ufawwid ila Allah. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang belum ditalkin bisa mencapai tingkatan wali Allah secara khusus? Kemudian masih terkait dengan talqin, amalan zikir apa yang terbaik dilakukan bagi orang yang belum ditalqin zikir agar dapat ma'rifatullah? Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah orang yang belum ditalqin bisa jadi wali Allah? Kira-kira gimana? Orang yang talqinnya belum tentu jadi wali Allah, apalagi enggak. Talqin itu kan enggak mesti harfiah dia ditalqinkan itu. Bisa jadi ditalqinkan ma'rifat, bisa jadi ditalqinkan zikir. Talqin ma'rifat itulah gurunya mengajarkan kepadanya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu talqin juga, talqin ma'rifat. Jadi antum yang belum talqin zikir itu untuk latihan nafs dan qalb, jiwa dan qalbu. Sedangkan talqin ma'rifat untuk ruh. Dan itu permanen. Ya, permanen itu. Kalau emang dari ahlinya ya. Lalu gimana? Mungkin nggak jadi wali Allah? Ya, jawabannya seperti itu. Orang yang ditalqinnya belum, kecuali antum majzub. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih, menarik siapapun yang dikehendaki, ini majzub. Nah, inilah para nabi, para wali-wali khawas yang mereka majzub. Majzub ini ada yang majzub yang kamil, bukan kamil, majzub mutlak. Dia majzub mutlak. Nah, itu nggak bisa jadi mursyid secara kamil dia, karena dia mabuk di situ. Ada yang majzub salik. Dia majzub tapi bisa jadi salik, maka nanti jadi mursyid dia. Kalau datang ahwal mahabbahnya, dia nggak kehilangan, nggak aneh-aneh. Paling anehnya ya sebatas keanehan manusia lah. Kayak gitu. Nggak sampai kemudian seperti yang terjadi di wali-wali majzub yang ada. Ya. Nah, itulah Rasulullah, itulah Imam Al-Ghaus di setiap zaman. Ya. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Zikir bagi yang belum talqin, silakan amalkan dulu ya Hayyu ya Qayyum, ini Ismul Azam, nama agung. Di ayat manapun ada lafaz ini, pasti ayat itu sakti. Orang biasanya pakai untuk ruqyah. Ngapain antum pakai ruqyah? Itu pakai diri sendiri dulu, baru ruqyah orang. Ya kan? Maka amalkan tuh ya Hayyu ya Qayyum. Nah, nanti kalau ditambahkan boleh la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Tapi fokus dulu di situ. Nanti tambahnya belakang baru la ilaha illa anta. Udah amalkan terus itu. Nanti jadi energi kuat tuh dalam diri. Nah, itu sebabnya disebut Ismul Azam, nama yang agung. Nabi sering doa ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum. Coba lihat hadisnya. Maka ayat yang disebut ayat sakti di Quran, ayat kursi, ada Hayyu Qayyumnya enggak? Ada Hayyu Qayyumnya. Baik. Nah, silakan amalkan itu kalau bisa setiap 5 waktu 40. Kalau afdolnya setiap 5 waktu 200. Sehingga sehari menjadi 1000 ya Hayyu, 1000 ya Qayyum. Boleh dihilangkan ianya. Karena memanggil satu yang dekat, kadang nggak perlu pakai huruf panggilan. Misalnya, hoi Musa, Musa jauh. Tapi kalau si di Musanya dekat, gimana? Musa. Gitu kan? Sani. Kan gitu. Tapi kalau orangnya jauh, diteriakin. Nah, ini bedanya. Nanti awal-awal ya Hayyu. Lama-lama nanti lidah tuh nggak enak baca ya. Namanya Hayyu, Qayyum, Hayyu. Ada yang baca hai, boleh. Tapi jangan jadi hai ntar ya. Jangan, itu haknya harus pas. Belajar ke ahli makharijul huruf, cara membaca ha.
Itu terasa. Antum nggak pakai ma'rifat apa aja, baca ha udah enak. Hayyu qayyum. Udah enak aja bawaannya. Ya. Ya, lanjut. Kalau yang sudah dapat talqin, nah itu cukup dibaca waktu subuh, sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau sudah talqin zikir, maka zikir Ismul Jalalahnya yang dimaksimalkan. Ya. Lanjut. Terkait dengan mencari guru ya. Bagaimana caranya kita menemukan atau mengetahui guru itu sangat sederhana? Ditanya aja. Afwan, Ustadz, Kiai, Syekh, dulu belajar torikotnya di mana? Itu jangan bilang sanad ente mana sih. Itu nggak sopan ya. Tanya baik-baik kan boleh nanya begitu. Saya sering nanya mursyid begitu. Dia senang kalau ditanya begitu. Sama kayak kita nanya kampungnya. Jadi menanyakan sosok guru seorang mursyid itu sama dengan menanyakan kampung, dia senang. Tapi kalau dia nggak berguru tersinggung. Apa mau lo? Malah begitu ya kan? Urusan gue mau guru apa enggak? Aduh ya salam ya. Enggak ada begitu. Kalau orang betul bersanad pasti hatinya lembut, dia rendah hati. Jadi ciri-ciri sanad nyambung sama Nabi, bertambah sayang, bertambah rendah hati. Tapi ciri-ciri sanadnya keputus tengah jalan. Mungkin disamber sama petir kali ya, petir kesombongan. Dia nggak senang ada orang yang lebih hebat. Jadi musibahnya orang-orang alim itu apa? Hasad yang tersembunyi. Jadi kalau ada dia hasad al-khafi. Zohirnya muji-muji, lebay ya. Batinnya dia iri dengki, bukan iri ghibthah. Ini bahaya, penyakit ulama. Ini yang kemudian diobati oleh Imam Ghazali di kitab Ihya-nya. Jadi kepada antum yang masih iri dengan orang alim, iri dengan orang-orang pintar, bacalah kitab Ihya jilid ketiga, Al-Muhlikat. Terjemahannya kan sudah ada. Mulai dari bab 21 sampai akhir. Bacalah. Nanti lama-lama kalbunya jadi lembut itu. Insya Allah. Lebih cepat orang baca di situ daripada zikrullah. Dia zikir dulu nih, belum hilang-hilang. Baca dulu tuh. Ma'rifat zikirnya. Kenapa kita zikir di kolbu sekian? Itu supaya bersihin yang tadi. Nah, alhamdulillah kami diajarkan guru-guru kami dari kecil ya, dari umur 9, umur 10, lalu saya sempat keputus sebentar, umur 11 tahun ulang lagi. Itu memasukkan nama Allah, membersihkan kolbu dengan nama Allah itu. Alhamdulillah semenjak saat itu jarang terbesit iri sama orang. Kalau saya udah ngerasa iri dikit, saya langsung tahu, berarti ini kurang zikir nih. Gitu. Kalau ghibthah boleh, wajib malah. Apa arti ghibthah? Kita melihat orang alim lalu kita pengen kayak dia. Itu ghibthah, antum wajib punya tuh. Tapi kalau iri, senang kalau dia tidak disukai orang. Senang kalau dia disesat-sesatin orang. Senang kalau dia salah. Ada nggak terbersit begitu? Kalau ya fi qalbika hasad. Dan hasad itu bahaya teman-teman. Zikir-zikir antum kemakan nama dia kayak apa namanya yang di pohon-pohon ini? Benalu. Jadi hasad itu benalunya pohon. Kalau di kita ya di kolbu kita itu benalu. Kan antum zikir nih dapat cahaya. Cahayanya dimakan nama dia. Kegelapan itu. Jangan dibiarin. Ya, hantam lagi dengan zikir. Nanti dia bersih. Ya. Tapi ditambah ma'rifatnya biar cepat bekerjanya. Akalnya nyambung, kolbunya terkoneksi. Fi akhir. Masya Allah, diringkas saja kalau gitu. Bani Anwar, Bani Ruh, Bani Insan dan sebagainya tadi. Apakah posisi itu bisa berubah dari satu orang ke posisi yang lain? Kalau Bani Ruh nggak bakal berubah. Kalau yang misalkan mungkin maksudnya tadinya Bani Insan, Bani Jin, Iya. Bani Alam mungkin bisa naik. Pengen naik ya. Kita nggak tahu secara zahir apa kita ini bani apa. Tapi kalau antum sudah masuk ilmu ma'rifatullah dalam kalbunya, insya Allah hanya itu cara untuk merubah statusnya. Jadi bisa. Makanya Imam Ahmad Tijani mengatakan ada anak-anak tertentu yang nggak bisa jadi orang-orang tertentu yang nggak bisa diapa-apain sama mursyid aja kecuali al-kutub.
Kutub ini yang nganterin dia untuk marifat kepada yang nganterin dia untuk marifat kepada Allah sehingga dia bersih. Beliau pernah menyindir, mengatakan itu dalam kitabnya. Jadi terjawab sudah ya. Jadi bisa. Yang penting antum mengenal orangnya di dunia. Mengenal orangnya di dunia, bermarifat dengan marifatnya. Ini yang disebut qalbun wahid. Satu frekuensi dengannya. Intinya tasdik. Kalau hidup zaman Nabi, antum kan mungkin jadi Abu Jahal kan, Abu Jahal lagi. Abu-abuan, Abu Lahab, sama. Kalau Al-Mahdi nanti keluar, kita nggak tahu antum kan ngomong apa. Maksudnya Al-Mahdi gitu, paling gitu ngomongnya. Ya, sama nanti orang akan diuji dengan itu, persis sama. Sihrun mubin, penyihir tuh, itu. Oh Majnun, orang gila, gitu, Bahlul. Gitu. Wali Al-Ghaus itu dia punya kuota untuk mengangkat muridnya jadi wali. Ibnu Arabi sebagai ditulis oleh murid-muridnya itu diizinkan Nabi mengangkat muridnya 1000 muridnya jadi wali Allah kutub. Ternyata beliau sama dengan Syekh Abdul Qadir Jilani sebelumnya. Berapa kuotanya? Yang jadi wali kutub tuh 1000, selebihnya wali di bawahnya. Itu tertulis ya di karya-karya mereka. Ada loh. Sama begini. Sekolah Darussunnah kuotanya berapa Ustaz Ali madrasahnya? 30. Kalau yang mahasantri mahasiswa 50 ya. Berarti kuotanya per tahun 50. Mirip-mirip begitu. Jadi madrasah ma'rifat hakikat ini punya kuota. Karena seorang wali itu punya keterbatasan. Kecuali dia Nabi dan Al-Mahdi. Nabi dan Al-Mahdi itu punya syafaat uzma. Kalau zaman kita kan kita lewat guru kita nanti. Kalau kita ketemu Mahdi, lewat di Mahdi. Kalau sahabat lewat, semuanya ikutin ke sana ke Nabi Muhammad. Dan itu unlimited. Maka dikatakan, ya, tuba liman ra'ani. Nah, ini unlimited itu. Hadisnya sahih bukan? Sahih hadisnya. Beruntung dapat rahmat yang memandangku dengan iman. Begitulah unlimitednya Nabi. Begitulah unlimitednya Al-Mahdi. Cuma beda. Nanti orang yang mengenal beliau, mempercayai beliau sebelum islah dengan setelah islah itu beda. Ya, semoga kita termasuk yang bertemu beliau, mengenal beliau sebelum islah. Amin. Ya, paling kalau kaget-kaget pasak sih. Baik, ada lagi? Ada 2. Pertama, yang sering ditanyakan, bertoriko dari satu toriko itu boleh apa tidak? Kemudian ada yang curhat ini, pernah ikut zikir dengan Habib Mahdi yang tadi diceritakan. Oh, Habib Segaf. Dia berharap apakah itu sudah bisa nanti dianggap sebagai beliau. Ntar tanya ke Habib Segaf Mahdi dong. Pindah torikot maksudnya yang pertama ya? Oh boleh. Kan jalan menuju Allah banyak. Cuma antum kalau belum beres satu kurikulum jangan pindah dulu. Cuma kita ngeliat nih kurikulumnya ribet amat ini. Wiridnya kebanyakan nih misalnya gitu ya. Ciri-ciri antum udah ketemu guru, dikasih wirid banyak rasanya sedikit. Kalau dijalani, awal dengar, banyak juga ya. Tapi karena mahabbah kepada guru, dicoba kok rasanya bisa dijalani. Berarti antum udah ketemu gurunya. Nah ini yang disebut oleh Imam Asy-Syadzili, dinukil kembali oleh Imam Ibn Athaillah Sekandari. Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang bikin kamu capek kalau kamu beramal atau ngaji. Antum kalau ngaji di sini nih, pikirannya capek nggak habis ngaji? Atau merasa kayak penuh gitu? Penuh dahsyat berenergi. Kalau iya, berarti kita berjodoh. Kalau nggak, jangan dipaksa juga gitu. Silakan cari yang lain juga nggak apa-apa. Nggak ada paksaan kok. Kalau antum mengamalkan zikir yang kita terapkan di sini, terasa nikmat, ada keringanan, sesekali mungkin ada gangguan, tapi lebih banyak nikmatnya misalnya. Berarti antum yang kita berjodoh. Berarti sanad saya diterima oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri-cirinya. Atau kepada antum nggak cocok, kok teman cocok, berarti ada kesalahan, mungkin adabnya. Gitu. Jangan salahkan orang lain dulu, kita salahkan diri kita dulu. Lanjut. Tadi Habib Mahdi ya. Oh ya, Habib Segaf Mahdi sudah wafat ya.
Kalau ada orang yang bermajelis dengan beliau, apakah sudah disebut santri beliau? Ya sudah dong. Ya. Almar'u ma'aman ahabba. Antum cinta nggak dengan Habib Segafi Mahdi? Insya Allah antum bagian dari muhibbin beliau. Ya, tafadhal. Khalas. Tasawuf bagi pemula, baca Haqaid Anit Tasawuf karya Abdul Qadir Isa. Ya, sudah ada terjemahannya. Ya, itu bukan saya penerjemahnya, jadi saya bukan lagi jualan ini, bukan. Ya, kita kan nggak jualan dari kemarin, malah kitab kita wakaf-wakafin ya. Ada lagi, Anda boleh pakai terjemahan Ihya yang mukhtasar, boleh. Walaupun awalnya kitab Ihya itu untuk menengah, bukan untuk pemula. Cuma ringkasannya bolehlah dipakai. Bagus kok. Atau karya-karya dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wah, itu cocok sekali. Dia bisa menjadi guidance untuk ke arah sana. Beliau termasuk Al-Qutub juga ya. Baik. Kelas? Udah ya? Ya, kira-kira demikian teman-teman. Setelah ini kita kajian, kalau bisa 2 kitab, kalau enggak 1 kitabnya. Kemarin kita apa, Musa? Awarif, berarti sekarang Zubat ya. Semoga Allah menerima cinta kita dan menjadikan kita aulianya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih jalan buat akhwat.